Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerpen, cerita seputar event. Bersama gue Rifki di program Cerpen, kita akan membahas cerita-cerita seputar event ya. Cerita-cerita di balik pembuatan event, cerita-cerita selama event berlangsung, ada cerita unik, cerita lucu, cerita sedih, cerita mengharukan, cerita membanggakan, lain-lain lah. Nah, di program Cerpen yang diinisiasi sama Evio Productions, gue pengen mengundang untuk episode perdana kali ini teman-teman perwakilan dari Evio Productions yang akan bercerita tentang event terakhir nih yang dijalankan sebelum masa pandemi new normal. Katanya Evio Production sempat menyelenggarakan event untuk perluasan pabrik. Ceritanya kayak gimana? Gue mengundang Hafri dan Dolai. Silakan. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kali ini mereka assalamualaikum. Biasanya masuk ngelonong aja. Biasanya masuk ngelonong aja. Gue kan islami banget orangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek. Segini pas. Oke. Aman ya? Aman. Ya. Dolai, Hafri. Selamat Yoi. datang di Cerpen episode perdana. Cerpen. Keren Cerita studio ya. Seputar event. Oke. Lucu ya setupnya ya? Setupnya lucu. Wah, lucu banget, gila, keren banget nih. Padahal nih bikinnya bareng-bareng kita. Iya, lucu banget, ada lampu-lampu. Keren banget, guys. Keren. Nah, Hafri, Dolai. Ya. Dolai, Hafri. Ceritain dong ke teman-teman nih yang lagi nonton. Mungkin banyak yang belum tahu ya pekerjaan event itu. Betul. Ya. Orang betul, tahunya betul. mungkin keseluruhan Udah jadinya tentang aja event mungkin ya. gitu ya. Betul. Tapi kan di belakang layar itu ada job desk A, job desk B, Betul. C dan lain-lain Iya. lain-lain. Nah, mungkin Dolai dan Hafri bisa ceritain kegiatan sehari-harinya apa di Evio Productions, terus di event Ya. sebagai apa, ngapain aja, silakan. Dari Sweet dulu. Bapak Dolai dulu Oh, iya. yang lihat matahari duluan di dunia, Pak. Oh, nggak mau sweet dulu. Sweet dulu aja ya. Ya. Oh, sweet Jepang aja. apa? Jepang. Ya. Boleh Gimana dulu. sih? Sweet Jepang iya yang dah. satu begini, satu begini. Kayak Dulu ya, Jepang kan? iya. Iya. Gue Hafri. Gue Hafri umur 27 tahun. Pakai umur dong. Malu sih. Pakai Warna favorit, Pak? warna favorit hitam ya kan. Enggak, gue di Evio bertugas sebagai, bukan bertugas sih, posisinya adalah strategic planner, bisa dibilang gitu, atau creative planner. Kerjaannya ngapain sih? Kerjaannya bikin konsep, bikin ide-ide menarik buat acara, event khususnya, atau buat activation yang mungkin ada di dalam event itu sendiri sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau gue simpulkan lo berimajinasi Ngayal lah Pak, bisa dibilang gitu. yang ngayal, Ngayal. menuangkan ke atas kertas, Ah, ke proposal, Proposal. lalu direalisasikan dalam bentuk event. Betul, tapi ingat. Apa Ngayalnya jangan ketinggian, Mbak. Soalnya nyusahin teman saya yang satu ini pasti kalau misalnya saya ngayal ketinggian. Ngayalnya jangan kelebayan Iya, gitu jangan ya. kelebayan Oh, gitu. oke. Yang pastinya harus bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Artinya bisa direalisasikan gitu. Wah, enak nih buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia event. Ada loh pekerjaan ngayal dibayar Betul. dia doang. Betul. Makanya jadi Apa? Jadi terus. Jadi terus. yang penting. Oke. Thank you Hafri. Next Dolai. Yup. Dolai Om. di- Om. Om ya. Dolai. Om. Gadun dong. Iya. Soalnya di kantor dipanggil Om dia doang. Karena dia udah perpanjang KTP lebih banyak daripada orang-orang. Betul. Zaman orang belum iktp dia udah perpanjang KTP 5 kali, lu bayangin aja. Bener. Oke. Iya. Lanjut ke nih. Iya, silakan. Iya, silakan, silakan. silakan. Jangan Dokter, ngambek gitu Ngambek. dong. Umur 25 ya. Tahun berapa itu Pak waktu itu, Pak? Nggak usah ngomongin umur ya. Iya, nggak Malu usah lah sama ngomongin. yang baju. Enggak, tadi gue malu sama kameramen ya. Gue kan ini sekalian promosi gue. Di Evio sebagai production. Productions manager. Nggak usah sebutin tentunya yang lain. Oh iya, production. Production, head production ya. Production aja. Oh, production. Di Evio sebagai production bergabung tahun lalu 2019. Lama banget.
gue sebagai production di Evio ini harus nempel terus sama Hafri. Kalau nggak nempel nggak bakal jadi. Asik nggak bakal jadi. Ya sebenarnya Bukan nggak bakal jadi sih. sama divisi kreatif sih lebih tepatnya ya Om ya, karena di divisi kreatif ada gua, ada desainer juga di sana kan. Betul. Jadi dari decknya Hafri gue cairin kebutuhannya apa aja. Dari Hafri misalkan butuhnya booth sekian kali sekian, stage-nya sekian kali sekian. Itu ada dari gue turunin dulu ke angka, baru gue plotting ke area-area mana aja tuh. Nah dari situ itu baru angka, belum kita survei dulu markingnya, lokasinya di mana. Misalkan eventnya di GBK, gue harus ke venue-nya GBK, nanya available tempatnya tanggal gimana, terus kira-kira stage di sini, lokasi di sini stage-nya ukuran berapa ya. Gue harus baca area dulu, ngebaca semuanya kayak gitu. Ya tim lapangan lah. Tim lapangan lah. Pokoknya tim huru hara lah production-nya. Iya. Dan selama pengerjaan event Dolai ngapain aja nih? Membawa Tidur. siapa aja gitu. Itu bener. Itu Yang lain- kan bener. Yang kerja kan vendor. Ya walaupun yang lebih pasti sih ya, kita ngawasin semua keseluruhan vendor production yang ngawasin. Mandor lah ya, mandor kawat. Bahasa keren ya. Mandor. Mandor. Berjalan terbangunnya ini apa sih? Jadi stage. Jadi kalau semua vendor sih tahu ya, kita tinggal ngebangun aja. Oke. Tapi kan plottingnya kita yang sesuai kita inginin sama klien kan belum tentu sesuai sama yang bangun vendor. Nah, disitulah tugas kita, kejelian kita yang harus ngawasin dan mengarahkan semua vendor. Udah tepat belum nih? Betul. Gitu ya. Udah. Beauty-nya lo yang jagain ya. Bangun tenda 12 kali 10, dia mah tinggal bangun, tapi belum tentu kemauan kita mana, hadap mana, Betul. miring kemana itu. dia. Karena itu semua harus sesuai sama proposal yang gue bikin. Betul, Kayak kalau misalnya mas- proposal ada 3x3 gitu ukurannya, tapi yang dibikin 5x5 kan beda jauh. Nah, itu dia. Boncos jadinya. Boncos, tekor ya. Tekor jadinya gitu. Jadi Dolai kerjaannya mengkalkulasi Ya. apa namanya budget untuk sebuah event. Betul. Lalu di hari H itu mengawasi jalannya pembangunan eventnya itu ya dari mulai stage. Ada kalau misalnya ada kebutuhan backdrop ya. Betul. Termasuk sound system, Semua. LED, Semua. lighting ya, semua ya. Ini lighting, sound system, booth. Kalau emang ada SPG sekarang saya awasin. Oh ya, itu mah maunya dia emang. Doyan ya begitu kayaknya. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, tadi gue sempat ngomong di awal bahwa Evio Production sempat ngerjain sebuah event sebelum masa pandemi nih ya, bener ya? Betul. Nah, eventnya seperti apa? Kita lihat tayangan eventnya sekarang ya. Yuk. Jangan lupa tugas masing-masing teman-teman ya. Ingatkan. Bismillah. Menyumbang 20% dari nilai PDB kepada tahun 2019 dan dijadikan atau menjadi kontributor untuk mendorong perekonomian negara. Saya mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama atau groundbreaking perluasan pabrik rumah Shell di Marunda. Guna mendorong Indonesia menjadi lebih mandiri, maju dan kompetitif di perekonomian global. Kami dari Shell terus berkomitmen dan bersyukur dapat terus berkontribusi terhadap agenda pemerintah. In 3, 2, 1. Alright. Wih, itu dia eventnya. Sabi kan? Ada tenda-tendaan, Roders. Iya. luas banget. Betul. Apalagi ya ada. Tadi gue ngeliat kayak ada ekskavator ya. Iya itu Itu eskavator. bagian Hafri yang jelasin nanti itu. Iya, itu ada ekskavator. Nah, jadi eventnya itu apa sih? Dan siapa dan ngapain gitu Iya, ya? sebelum gue cerita eventnya itu apa, gue balik ke briefnya. Jadi kita di brief sama kliennya yaitu Shell tadi kita lihat bareng-bareng. Briefnya itu simple sebenarnya kayak bikinin acara groundbreaking untuk perluasan pabrik kita. Groundbreaking. Ya groundbreaking. Nah letaknya di mana, venue-nya di mana itu di pabriknya langsung. Jadi kita pakai venue atau pakai lapangan gitu ya, lapangan luas gitu, yang mau dibangun sama dia kita jadiin di situ, kita sulap jadi venue event di sana. Jadi, Pabriknya di mana sih? pabriknya di Marunda.
Marunda, Bekasi, Jawa Marunda, Barat. Bekasi, Jawa Barat. Ya perbatasan lah antara. Bekasi sama Jakarta Utara itu Betul. Ya betul. Dekat Iya. laut, Pak. Pesisir lah ya. Pesisir lah. Soalnya panas sekali. Luar Iya. biasa ya. Tapi anginnya kenceng dong berarti. Kencang. Lumayan Kencang banget. tuh. Jadi Lumayan. pabriknya sebenarnya udah ada pabriknya yang pembangunan pertama udah ada ya. Betul. Sekarang dia mau pelebaran dan perbanyak mungkin. Ya makanya juga Tahap dua ya? Iya tahap Tahap 2 dua. makanya eventnya Marunda 2.0 Iya kan. betul. Pabrik Pelumas. Oli ya, oli. Pabrik pelumas. pelumas kendaraan ya guys ya. Betul. Oke. Dan konsepnya sendiri sih sebenarnya gua kenapa tadi disinggung kan ada eskavatornya karena gua ngerasa groundbreaking yang ada di Indonesia itu udah gitu-gitu aja gitu kalau Nah, iya benar. nggak sih? Ya yang setahu gue ya. Apa yang lo tahu Gue kalau misalnya? ngeliat event-event groundbreaking peresmian pabrik apalah gitu ya atau tanah yang buat jadi perumahan atau apa. Iya. Biasanya kan skopasir ya, ya. skop pasir, Gunting pita. kita pecahin apa kendi gitu kan ya. Iya, batu pertama, Batu pertama, peletakan, gitu. kan batu prasasti. Heeh. Mungkin dulu batu prasasti, mungkin zaman Gajah Mada udah bikin Udah groundbreaking bikin. kali ya. Peletakan batu pertama. Emang ada ya? Prasasti. Iya. Emang Itu dari skip. Peletakan batu pertama. Iya, Biasanya iya, gitu kan. iya, Itu kalau bangun musola atau Masjid Salim kayak Betul. gitu. Nah gue nggak skip ya musola. gue nggak pengen kayak gitu loh. Gue nggak pengen sama kayak yang udah pernah ada gitu loh. Dan gue akhirnya berpikir gimana caranya gue jadi FIO ini jadi yang beda lah. Kita ngasih yang beda ke klien ini gitu. Dan gue cari referensi dari luar juga. Akhirnya setelah gue dapat referensi itu, Kotor sama apa sebenarnya? Iya. Ya Terima kasih, Bapak. Allah, so sweet banget setelah sih. gue dapet, terus gue konsultasi sama orang produksi gimana ya, bisa nggak ini kita realisasikan, dan ternyata bisa gitu. Dan gue berani ngeklaim kalau event itu eskavator dijadikan sebuah show gitu ya, atau jadiin bagian dari event itu jadi satu-satunya di Indonesia. Wih. Baru pertama kali gitu. Soalnya gue cari di Indonesia belum ada yang kayak gitu tuh. Mantap. Di dunia tapi Kalau di dunia udah ada, makanya kan gue dapat referensi dari dunia. Cuman ya itu dia, banyak sih sebenarnya yang pengen gue ambil, cuman yang paling bisa direalisasikan adalah eskavator tersebut. Dan itu juga banyak improve juga sih, nggak plek-plekan gitu. Oke. Ya udah kita coba bedah satu persatu ya kalau Boleh. gitu ya. Mungkin kita mulai dari ini adalah key visualnya ya. Ya bisa dibilang kayak visual. Kayak visual. Jadi ini untuk turunan buat beberapa komponen komponen desain yang lain ya. Betul. Oke, gue lihat di sini ada touch kuning ya. Mm-mm. Terus ada gambar 2D pabrik, Betul. truk, terus ada batik. Nah, coba deh. Nah, kalau touch kuning itu jelas kita ngambil corporate color dari Shell. Warna korporat. Terus kita kolaborasiin sama unsur batik di dalamnya. Karena kenapa batik? Karena Marunda sendiri itu terkenal sama batiknya juga. Iya. Jadi Marunda punya batik. Dan kita baru tahu juga kalau Marunda punya batik. Betul. Marunda punya Jadi kita, batik, Iya ya. kita angkat sekalian. Batik itu batik apa Betawi ya? Jatuhnya sih Betawi kayaknya. Marunda itu masih Betawi kan, Om? Betawi. Kan lu orang Betawi kan? Oh iya. Tulen. Tapi Marunda sendiri punya batik gitu kan, daerah Marunda. Daerah. Jadi Betawi itu kan banyak. Nah, salah satunya tuh Marunda, dan Marunda itu punya Iya, batik ciri khas tersendiri, batik, ciri gitu. khas sendiri. Belum banyak orang yang tahu nih. Belum. Marunda. Betul. Batik Betawi masih asing ya buat orang-orang. Jadi kita angkat unsur batiknya, terus ditambah lagi dengan ornamen gedung pabrik-pabrik ini, pabrik-pabrik dan ambience-nya lah. Ini gambar ilustrasi pabrik aslinya gitu. Karena kita bikin semirip mungkin dengan aslinya, gitu sih. Kayaknya pabriknya kayak ramah lingkungan gitu ya. Soalnya Eco nggak ada banget. ilustrasi asap. Biasanya kan pabrik kan asap-asap. Iya kan. jelas dong, eco-friendly ya. Eco-friendly ya. Eco-friendly. Oke, jadi ini rangkaian acaranya seremoni aja. Seremoni aja. Jadi rangkaian acaranya itu dari jam 9 sampai jam 12 ya, makan siang. Makan siang selesai. Jadi di acaranya sendiri itu selain seremoni juga ada opening seremoni juga pasti. Terus ada presscon juga. Oh, ada press conference. Ada presscon juga, dan terakhir mungkin sambutan dari beberapa tamu VIP lah ya, bisa dibilang gitu. Petinggi-petingginya dari klien juga, sama dari perwakilan dari menteri. Ada press conference berarti ada media. Betul. Ada VVIP. Betul. Betul. Berapa orang ini partisipannya? Kurang lebih berapa, Om? 200 ya?
Kurang lebih 200 itu udah termasuk media. 200. Ya, keseluruhan 200. Keseluruhan 200 orang. Bikin tenda untuk 200 orang berapa banyak luasnya? Wah, untuk masalah tenda karena lahannya cukup luas ya, kita di situ dipakai menggunakan tenda Roders yang 25 kali 30. Kilometer. 5 30. kali 30. Kilometer. Jauhan. Jauhan. 25 kali 30 meter. Bisa main bola ya, Pak? Itu main tentnya. Belum ada tenda pressconnya 10 kali 10. Tenda VVIP-nya 5 kali 10. Tenda artis Sarnafil 1, tenda musola 1, Sarnafil 5 kali 5. 5 kali 5-nya itu Sarnafil ada 5. 3 kali 3-nya ada 6. Gede banget dong. Lumayan. Lumayan. Gede banget. Berarti kalau di total ada 50 kali 50. 50 enggak, 25, 10, 30 kali 40 ya? 40 ada total. 30 kali 40. Iya. Total. Bisa main bola ya? Tenda itu. Lumayan. Jadi dibikin semi ballroom tapi ala-ala tenda. Iya. Oh. Disulap lah lahan kosong itu jadi ballroom. Semi ballroom berarti kita kan mikirnya glamor nih ya. Wish. Dengan kuning kayak gini ya. Iya, kita mau Ya. kita berusaha untuk menyatukan itu sih. Gimana caranya warna kuning ini bisa tetap glamor lah gitu dengan touch gitu. Penasaran gue tenda. Karena lahan kosongnya gue lihat cukup lumayan, ya udah aku pakai Roders. Ini ya. Ya. Lahannya ya yang jadi Luas banget. main area ya. Betul. Waktu kita ditenderin juga semua agensi ngeliat lahan ini ya. Betul. Jadi semuanya itu ngelihat lahannya karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya ini rumputnya atau tanahnya itu kayak gimana, empuk Betul. atau tidak, keras atau tidak gitu ya. Karena pas gue udah ngeliat lahannya ya udah kepikiran pakai Roders aja lah, karena kalau emang pakai konvensional nggak mungkin juga daerah pesisir yang anginnya kencang. Ya udah akhirnya kita mutusin sama Humphrey Roders 25 kali 30 gitu, dan klien oke ya udah kita menang deh. Iya, benar. Alhamdulillah Alhamdulillah, benar. Dan realisasi eventnya. Ini pembangunan hari kedua ya, Free ya? Gue nggak tahu kan lu orang teknis. Saya Gua juga di lupa nih kandang kalau pak, nggak salah saya ini jaga tang- kandang pada saat Ntar itu. lu. Ini tanggal 14, mungkin tanggal 14 sih ini nggak mungkin. Pembangunan hari kedua. Emang berapa lama lo ini? Loading 7 hari. 7 hari. Dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Loadingnya 12 event. 7 hari? Ya. Eventnya berapa lama? Eventnya cuma berapa 4 jam tuh? ya? Nggak nyampe 10, 11, 12, 3 jam doang om. Event 3 jam. Loadingnya 7 3 jam. hari. Persiapannya 7 hari. Kenapa bisa loading 7 hari? Maksud gua kan Nah, ini yang menarik nih. ya Coba. event ya gue tau lah, gue pernah loading juga. Ya. Tapi paling lama ya 2 hari lah. Enggak, sebenarnya kenapa lamanya mungkin ini karena outdoor. Betul. Walaupun sebelumnya tuh ada Nggak masalah dong outdoor. Gue pernah juga loading sehari 2 hari outdoor. Jadi gini ceritanya. coba ceritain deh om. Nah, gimana? Ceritain, Om. Ini areanya area pabrik. Oke. Area pabrik berarti jam operasionalnya adalah kita mengikuti jam operasional pabrik 12 jam. Nah, sedangkan dulu 12 jam dari jam dari jam 8 ketemu jam 8. 8 pagi sampai 8 malam. Ya, pagi ketemu 8 malam. Sampai nggak di situ aja. Kalau memang jamnya di fullin 24 jam, mungkin 2 atau 3 hari selesai ya pembangunan tenda kayak gini. Ada lagi tambahannya adalah kita harus pakai APD, alat pelindung diri lengkap. Karena Pelindung diri. seperti safety shoes, baju lengan panjang, kacamata, helm, sarung tangan, lihat seperti Bukan Pak APD buat vendor corona vendor. ya, Pak? Bukan, itu beda, Pak. Ya, beda. Ini APD vendor ya, Bukan pekerja. APD tenaga medis ya, bukan. Bukan. Nah, seperti ini. Sepatunya pun harus safety shoes yang harus di atas mata kaki. Oke. Yang bawahnya besi, atas besi. Oke. Bajunya harus lengan panjang, pakai helm, pakai rompi yang ada apa sih namanya itu? Yang nyalahnya. Ya, ya itulah. Ya itulah pokoknya namanya. buat penanda ya. Iya, penanda. Terus kacamata, udah seperti itu. Dan ada peraturan-peraturan yang diterapkan oleh perusahaan multinasional ini dan kita harus patuhi. Gitu. Oke. Seperti di atas ketinggian 1,8 meter harus menggunakan body harness. 1 meter 80 cm. Wajib ya. Wajib pakai body harness. Kudu. Vendor-vendor ini kan biasa kobo ya. 3 meter, 10 meter gitu panjat. Iya. Terkenal pendeknya Ker. Iya. Orang Indonesia biasa panjat pinang kalau 17-an. Makanya. Itu nggak bisa. Mau kerjain atau pulang. Oh, Gitu. konsekuensinya kayak Saklek gitu. banget, saklek banget. Kenapa mereka begitu? Karena adalah meminimalisir kecelakaan kerja. Iya. Seperti itu. Mementingkan keselamatan. Betul, betul.
Oke, kalau vendor-vendor kita ngotot pengen biar cepat selesai, tapi klien kita memiliki jangka panjangnya adalah kalau memang terjadi apa-apa di sini ini rumah kita dan kita harus ngikutin peraturan mereka. Karena kan Seperti itu. perusahaan multinasional Betul, juga kalau betul. misalnya ada accident atau apa bisa mencar kemana-mana gitu beritanya. protokoler ya. Sesuai- Betul. Nah, betul. sampai jam 8 kita safety induction dulu tuh semua vendor. Hari pertama? Hari pertama. Setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari safety induction dulu Sebelum kerja ya? sebelum kerja. Bagi siapapun yang mau Bagi kerja? siapapun yang mau masuk ke area red zone karena kita disebutnya ini red zone. Iya, area red zone. pabrik itu red zone semuanya kecuali admin buildingnya. Gitu. Itu green zone. wajib Ini menggunakan office ya APD. berarti? Office-nya bisa dibilang gitu. Wajib menggunakan APD. Kacamata aja harus Kacamata digunakan. harus. Dan nggak boleh yang hitam. Kacamata harus yang bening. Dan kacamatanya pun harus ada penutup sampingnya. Jadi begini. Iya. Oh, kacamata ngelas ya? Bisa dibilang Persis gitu. kayak gitu, ya. Bersama tapi Harus bening sih, ya. iya. Ah. Oke. Harus sarung tangan. Karena pekerja berat harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ya? Ya, itulah kendalanya yang bikin bisa kita jadi- tambah pinter lah ya. Ya, dengan kita tambah peraturan-peraturan yang luar biasa. Tapi kita juga tahu hal-hal yang tidak pernah ada di kita saat loading dan ini terjadi di kita. Sebenarnya ada Om, cuman kita tidak Betul. mengindahkan. Betul, gitu betul. loh. Tapi si vendor ini kan nggak pernah kayak gitu. Iya. Kan? Akhirnya kita teruskan kayak gini. Sampai scaffolding aja harus ada yang masangnya scaffolder namanya. Sampai si instruksi dari scaffolding itu udah bisa digunakan. Oke. Jadi udah disusun, tapi belum ada instruksi belum digunakan, masih ada tanda merah atau hijau. Merah itu belum bisa digunakan, hijau boleh digunakan. Iya. Protapnya seperti itu Betul. ya. Betul. Jadi secara nggak langsung juga teman-teman Hafri Dolai dan tim lain yang loading waktu itu juga mengedukasi kepada teman-teman vendor lainnya bahwa protokoler keselamatan seperti ini Betul, loh. harus wajib. Dalam pekerjaan event gitu ya Betul. khususnya. Betul, betul. Kalau tadi hari kedua ini berarti Ini hari kedua malam. Oh, masih di hari yang sama. Iya. Hari kedua malamnya. Jadi hari kedua malamnya ini udah Berdiri rencananya lah ya. udah berdiri, tapi rencananya mau masang atapnya. Tapi karena waktu udah keterbatasan waktu jam 8, Ya. kita udah di stop dan boleh dilanjutkan besok hari karena malam hari nggak maksimal karena gelap kurang penglihatan, ya udah akhirnya stop dulu. Dan Lanjut ini besok. dan ini keadaan ketika ditinggal selesai di hari itu ya. Iya, ini kita udah prepare beres-beres mau pulang. Gitu. Oke. Betul. Nah ini hari ketiga udah masang atap kan. Ini hari ketiga, Hari ketiga. atapnya sudah terpasang. Betul. Iya betul. Ini tingginya ini 5 meter. 5 meter. 5 meter. Panjangnya? Kesininya 30, lebarnya 25. Oke. Berapa banyak sih Om yang ngerjain Tenda untuk roder ini? sendiri dengan krunya adalah 10 orang. Setiap harinya. Setiap hari pasti 10 Tenda orang. berapa lama Tenda bekerjanya? Senin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 hari. Sama Tenda? finishing. Oh, Dengan oke. karena dari sini kan mereka udah selesai nih masang dinding dan segala macam, dinding selesai, mereka masang flooring. Flooring juga sama kan ukurannya 25 kali 30. Iya. Itu kurang lebih 9.000 meter sekian lah ya. Betul. Itu flooring. Betul, Habis betul. itu flooring selesai, dekor atap. Kita pakein ceiling biar lebih ganteng kan. Makanya 7 hari tuh nggak kelar-kelar tuh. Ya, 7 hari. Dengan batas waktu yang tetap ditentukan 12 jam. Ya. 12 jam Tetap setiap harinya ya. Setiap hari 12 Jadi jam. kalau misalnya 7 hari itu sebenarnya kalau misalnya 24 jam bisa 3 hari atau 4 hari ya. Betul, kelar ya. 3 hari. Setuju. Kalau non-stop ya. Karena dalam seharinya cuma bekerja setengah hari ya. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, kita masuk ke. Nah ini udah sampai di tahap keberapa nih Om? Berapa Ini persen hari nih? keempat ini masih 50% ya karena flooring belum masuk, baru masuk yang lain-lain aja baru tenda semua ini. Ini flooring baru nih, baru datang flooring. Oke, ini lagi mau ngebangun dasarnya dulu ya. Ini udah di markingin flooringnya. Nah, Ini udah di marking-markingin flooringnya ya. iya. Oke. Penasaran nih gue nih jadinya kayak gimana. Oke, kita next lagi. Nah, ini udah ada backdrop di dalamnya. Nah ini setelah ini H-1 ya bisa dibilang Iya, gitu ya. tanggal Jadi 10 atau setelah tendanya berdiri semua Ya. untuk mengisi konten-konten di dalamnya itu kita baru bisa di H-1. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 10 itu khusus tenda tok, flooring dan teman-temannya. Untuk sound system, lighting, LED itu tanggal 10 sama tanggal 11. Iya. Jadi gua jadwalin itu. Jadi ngatur jadwalnya tenda dulu biar rapi semuanya.
sampai dekor-dekor tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya. kurang lebih 6 hari ya. Ya. Baru masukin elektronik. Nah, tanggal 10 elektronik, sound system, LED, lighting, AC juga ya? AC dan segala macamnya seperti itu. Oke. Nah ini tim produksi masuk tanggal 10. Tanggal Produksi. 10, oke. Jadi stage, backdrop, photo booth, Kayu-kayuan lah kayu-kayuan maksudnya, ya. kayu-kayuan. Produksinya tanggal produksi 10. kayu. Stage, Stage, backdrop, photo apa nih? booth. Backdrop photo booth. Terus juga ada booth dari Shell juga. decoration tanggal Dekor- 10 semua. Dekor segala Oh, macam. oke. Banyak ya? Banyak. Ya, oke. Padet Pak, Dan bisa dibilang harus gitu. menggunakan APD. Nah, wajib. benar. APD-nya seperti ini ya. Iya. Harus menggunakan APD. Nah, mereka masih menggunakan APD. Tuh, ngukur aja mesti pakai APD Pak. Mohon maaf, ini siapa, Pak? Melet lagi. Yang mirip Pak Olan. Iya. Kalau teman-teman kenal boleh taruh ini ya, Iya. di-mention aja namanya Di-mention di aja kolom namanya. komen. Nah, kita diawasi sama klien tuh, yang klien baju kuning. Iya. Ini ya. Wajib menggunakan APD di area ini. Betul. Ini backdrop apa sih? Dari tadi Shell Eco Marathon. Nah, jadi di dalam itu selain ada photo booth ya, selain ada photo booth itu ada booth dari Shell juga, ada 2. Jadi Shell Eco Marathon ini yang kita lihat ini, terus sama booth untuk promosi program-program mereka. Promosi Gitu, program-program. program mereka. Nah, untuk Shell Eco Marathon ini kita nge-display satu mobil yang menang kejuaraan Shell Eco Marathon tahun 2016 kalau nggak salah. Shell Eco 2016 Marathon atau tuh 2017. kompetisi global ya? Iya. Bisa dibilang kompetisi internasional lah jatuhnya. Iya. global, Global kan internasional, Bapak. Betul ya, benar. Yang Ya. juara dari kita ya. Iya, kita juara dari anak-anak UI kalau nggak salah. Pak. Wih, canggih. Luar biasa anak-anak. Jadi mobilnya itu dikirim dari UI ke sini untuk di-display. Ini lumayan jadi pusat perhatian juga. Oh, oke. Seru. Oke, next. Nah, kalau ini backdrop, tadi Ini kan buat backdrop foto infografik booth. ya. Ini buat foto booth nih. Oh, ini foto booth. Jadi oke. tadi Experience-nya gimana nih, Pak Afri? nah kayak visualnya itu kayak visual untuk foto booth adalah dari turunan dari kayak visual gitu, turunan dari kayak visual dan gimmicknya atau experience-nya gue pengen ngebawa yang biasanya kita lihat di stage kayak misalnya scope ya kan scope Ya. pasir itu untuk groundbreaking kan itu gue bawa ke dalam sini gitu karena kita di stage udah nggak make bisa dibilang udah nggak make hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Jadi gue bawa turun ke sini. Jadi semua orang bisa merasakan experience gue groundbreaking nih, gue peresmian nih gitu. Sambil difoto. Sambil Jadi difoto. seolah-olah apa namanya dia Iya, melakukan seremoni. Iya, melakukan seremoni ya melakukan gitu seremoni. ya. Oh, experience-nya seperti Betul. itu. Oke. Nanti kita lihat hasil jadinya kayak gimana ya. Nah, Ini ini udah masuk vendor tanggal 11 nih ya. Iya ini tanggal 11 om. Ini AC ada gua udah soalnya nih. masuk. ini keadaan tanggal 11 udah ada pintu juga ya. Ini udah di apa Udah namanya? dekor, udah udah dekor, lagi masuk elektronik nih, lighting. 11. Iya. Iya ini tanggal 11 benar. 11 sore ini. Udah mau JR kita ya? Sore bener. Udah mau JR. nih. 11 sore saat GR. Sebelum Oh, JR. sebelum GR. Oh, oke. Warnanya putih, Kuning. kuning. Kuning apa gold sini? Sebenarnya sih kuning ya Kuning karena ya? di foto Oh, iya, ini kayak kelihatan gold gitu ya, Me. Kuning. Putih, kuning. Karena Oh, menyesuaikan warna kliennya. Iya satu itu mungkin juga karena bahannya. Betul. Bahannya itu kita pakai yang kayak glossy gitu kainnya. Jadi kelihatan agak gold Jadi ya. kelihatan agak gold. Tapi jadinya glamor lah tetap ya Iya, kelihatannya betul. gitu ya. Oke. Ini Nah, ini stage. ngapain nih si bapak ini nih? Ini stage, ini di sini sebenarnya ada Hafriz sama gua nih lagi negosiasi masalah LED-nya split. LED split. Iya. Gunanya LED split itu buat apa? Nah, ntar Hafriz yang Untuk jelasin kejutan. ya. Untuk Nanti gue lagi nego antara ambil senternya di mana, Heeh. karena kesulitan kita adalah keterbatasan media pandangnya. Betul, Media sudut pandang orang atau penonton gitu ya, penonton untuk melihat show kita di belakang LED ini. Ini udah bolak-balik buka tutup ya, karena Iya. di belakangnya biar pas gantengnya Biar pas gimana. gantengnya gimana. Gitu. Nah, Hafriz bisa jelasin deh. Ini yang bikin ide Jadi Hafriz soalnya. jadi ceritanya gini, kan tadi gue melibatkan ekskavator sebagai show-nya gitu, sebagai seremoni dari acara ini gitu Ya, ya, ya. peresmian ini gitu. Dan gue nggak ujuk-ujuk ngeliatin langsung, tapi sebagai apa ya, sebagai tanda lah. Jadi mereka si para petinggi-petinggi Shell dan perwakilan dari kementerian itu mereka press the button, habis itu LED-nya split, LED-nya kebuka gitu. Nah seperti ini. Oh, Lalu di belakangnya akan ada ekskavator yang balet lah bisa dibilang gitu. Oh, ekskavator yang Ekskavator balet. dance gitulah, show ya. Show. Show. Ekskavator show ya. Ya, Ada gitu. saya tuh. Yang mana, Pak? Pada belakang. Itu yang ada tujuhnya.
Nah ini lagi. Oh itu eskavator belakang ya? Iya, ini kita lagi ngepasin gimana sudut pandang yang bisa kelihatan tiga-tiganya ini di mana. Ini lagi. Ini belum masih finishing ya karena belakang masih kita akan Betul. pakai black curtain. Masih ada kain-kain menjuntai di sana. Tapi ini keadaan ketika GR ya? Belum, masih latihan si eskavator ya. Ini. Oh malah latihan Latihan eskavator. eskavator. Oke. Latihan eskavator. Saya pikir Transformers pak belakang. Di briefnya kapan? Iya, pengennya sih. Cuman 2-3 kali latihan ya. Iya, di bener 2 kali, iya 2 sampai 3 tiga kali latihan. Tantangannya seperti itu ya? Iya, hari itu juga langsung. Karena ya lu duluan. Nah, jadi karena sebenarnya untuk ngebrief si eskavator ini atau operatornya ini, gua bekerja sama tim show management juga untuk menyiapkan musik satu sama menyiapkan gerakan. Jadi musik sama gerakannya ini mesti match lah seenggaknya gitu kan ya. Setelah musiknya jadi, gerakannya mau seperti apa itu kita diskusiin sama Saudi. Abis itu Saudi langsung ngedirect si operatornya ini. Operator tuh maksudnya driver Si eskavator ya? itu. Driver eskavator ya? Ya ini juga tantangan buat gue sih karena baru perdana gue menggunakan eskavator. Sama. Seumur hidup? Iya, seumur hidup Sama, event gue ya. juga. Seumur event baru menggunakan eskavator. Gue baru pertama nyusahin orang produksi ini. Gue bilang, Fri ini munduran lagi Fri, karena dari posisi gue nggak kelihatan. Iya. Fri bilang, bisa nggak rodersnya dilebarin lagi, jangan Iya, cuma 5 meter. bener. Bisa, tapi dengan catatan seperti ini. Lo mau gimana? Ya udah, dengan hari itu juga udah kita sepakat mundurin. Biar jarak pandang ke Iya. partisipan yang paling belakang tuh tetap Iya, bisa ngelihat ya. betul. Jauh Soalnya ya. gini, kalau misalnya tiang satu roders dicopot, konsekuensinya rubuh. Iya jangan dong. Mendingan nggak usah ya kan? Gue di sini dibantuin Ijul nih, kalau nggak ada Ijul gue nggak tahu deh. Ijul ya? Satu tim sama saya. Nanti kita undang ya. Ya, Next boleh, kita boleh. undang Ijul Next ke sini nanti ya. Di sini soalnya dia berperan penting karena tanggal 15-nya dia merit. Waduh. 12 Eventnya event, tanggal? 12. Meritnya tanggal 15. WFH tanggal 16. Itu dia. Habis itu dia bulan madu 3 bulan loh WFH. 3 3 bulan bulan di bulan karantina di madu. rumah kan. Bulan madunya di rumah doang tapi. Itu pokoknya Ijul ya, tuh. gitu. Nanti kita undang ya kapan ya. Susah-susah gampang sih ngebrief operatornya gitu ya atau drivernya gitu. Yang menarik adalah instannya gue sama Hafri dan teman-teman Evio ambil keputusan ya udah kita ambil keputusan sekarang mundurin atau lebarin gimana. Akhirnya mundur ya. Mundurin terus LED-nya kita majuin sedikit. Iya betul. Kalau Itu di luar deck ya. Konsep itu ya. Sebenarnya ada di cuman daya pandangnya itu kita nggak bisa itu karena gue belum bayangan maksudnya ukuran dari si ininya ukuran dari bentangan layarnya. Dengan catatan kalau emang itu lebarin bisa jadi 10 meter. Tapi dengan resiko yang terlalu besar sih karena anginnya cukup besar dan pancang-pancang si roders itu kan tanah yang gampang Betul. yang lunak gitu. Kalau tersingkap angin, itu sih resikonya. Iya. Makanya kita nggak berani ambil resiko gede, ya udah cukup segitu. tapi so far ketika berlangsung Alhamdulillah. Alhamdulillah. Deg-degan pak. iya sih tadi kan di video kan bisa ngeliat kan ngeliuk-ngeliuk gitu Iya. tuh si belalainya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tantangan lainnya dalam mencari ekskavator gimana nih? Nah, Itu Ijul juga itu. itu man of the match juga tuh bisa dibilang gitu. Berapa lama nyarinya, gimana negosiasinya, terus gimana ngebrief meyakinkan karena kan ekskavator lo buat Iya event sih, bener. Jarang karena ekskavator buat nggak alat. ada, Iya, nggak ada malah kalau emang ini emang pertama di Indonesia kan berarti nggak ada. Nggak ada. Yang khusus untuk show gitu misalnya nggak Iya. ada. Yang pertama adalah kita harus nyewanya itu minimum 50 jam. Ya. Minimum sewanya. Itu di luar bensin dan segala macam dia ya. Betul. Berarti sewanya Bahan bakar. kayak dia nganggapnya sewa lagi mau bikin Udah proyek ya. sewa proyek aja hitungannya gitu. Sewa proyek 50 jam. Terus klien mintanya harus lengkap surat-surat kalau motor SNK sama SIM. Kalau dia itu Silo. Sio sama Silo. Sio dan sama Silo. Silo. Sio dan Silo. Silo. SIM dan SNK. SIM dan SNK harus lengkap dua-duanya. Kalau nggak lengkap itu nggak jadi batal. Iya Cancel sampai lagi. kita 2 minggu nyari buat itu doang. Itu doang. SIM dan SNK-nya mereka nih ya. Harus Iya. lengkap. Berarti pas mereka berangkat dari sana ke sini ditilang polisi nggak jadi manggung nih ya. Nggak jadi manggung nih. Iya benar. Ya, kalian harus lengkap itu surat-suratnya dan warnanya juga kuning ya. Kita Warnanya sesuaiin. kita sesuaiin juga. Sesuai dengan ini ya. Biar warna acara ya. betul. Biar sama lah gitu. Gitu, Jadi perjalanan panjang tapi hasilnya
manis Luar lah biasa. ya gitu ya. Betul. Alhamdulillah seperti itu. Oke, kita next. Nah, dari tadi kita ngomongin excavatornya bentukannya kayak gini ya. Bentukannya kayak gini nanti show-nya. Gitu. Kayak di split, terbuka, lalu dia ada show di belakang. Betul sekali. Menarik. Seru banget nih. Tapi kenapa cuma 3 sih, Pak? Nah, kenapa cuma 3? Tadinya bahkan mau 2 aja. Jadi cuma belalainya doang. Cuman ternyata ada ukuran ekskavator yang kecil. 7,5 ya? 7,5 ton. 7,5 ton. Bukan Jadi pokoknya ukuran segitu lah. iya, jadi itu lebih kecil lah dari ekskavator yang kita tahu ya, gede-gede gitu. Itu lebih kecil, jadi ya udahlah kita pakai 3 komponen. Mereka akan meliuk-liuk biar lebih padat aja sih, Pak. Ini ukurannya 7,5 7,5 ton itu. ton. Oh, oke. Kalau yang ya macam-macam ya, ada yang 7,5 ton. Ada Kalau yang yang- biasa kita lihat buat ini Ada 10 apa Ada yang berapa? gede 15 ya. Iya, 10 kurang ton paham juga sih. Pokoknya yang tahu yang ukuran ini aja. Minimum pemesanan harus 50 hari. 50 jam. 50 jam, sorry. 50 hari. 50 hari bener-bener ngerjain rumah, Pak. Wow. Bikin perumahan itu mah, Pak. Walaupun kita menggunakannya cuma 3 jam ya. Nggak nyampe Om, show-nya aja cuma 5 menit. Ya karena amat dia nginep lah sekalian. Iya. Dia kan nginep di sini kan. Berarti lo nyewanya dari pas di GR sampai Betul. event 2 Iya, hari tanggal nyewanya 11, ya. tanggal 12 lah jatuhnya. Hitungannya 2 hari. 50 jam. 2 hari hitungannya. Udah lebih banyak itu. Iya kan? Banyak. Udah lebih banyak gitu. Jadi ngegas mulu tadi. Iya. Iya, saya digas Saya barusan. juga digas. Sama situ. Oke, kalau gitu berarti abis ini gue jadi vendor ekskavator buat event aja. Iya. Ntar nyewa ke gue ya. Tapi bikin sio. Enggak kan sama udah silo udah ya. pernah kita nggak usah nyewa biar yang lain aja yang nyewa Iya, gitu. iya, iya. Bikin sio sama silonya yang ribet ya. Iya. Sio sama silo yang ribet. Oke. Nextnya Wih, ada bapak tuh di situ. Udah saya lagi. Iya. Baju saya nggak ganti-ganti kayaknya. bajunya nggak ganti-ganti 7 hari, Pak. Oh ini di hari yang sama di tanggal 11. Nah, tadi gue sempat denger nih di belakang sebelum mulai ini katanya ada cerita lucu di balik pembuatan pintu tenda. Nah, pintu tenda kenapa tuh? Boleh ceritain deh. Lucu soalnya dia emosian kan. Orangnya emosi karena mungkin udah pressure segala macam, udah jam 2 pagi Om ya. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi Anak-anak hari. disemprot semua. Tanggal 11 besok Tanggal event 11, pagi. besok event. Jam 2 pagi tanggal 11 berarti Jam 2 pagi tanggal 12. jam 2 pagi tanggal 12. Dini hari jatuhnya. Hamin berapa jam lah ya. Iya. Karena kan event tadi bilang jam 9 Betul. mulainya. Jadi tanggal 11 itu udah green zone di area tenda ya. Oke, Iya. di Jadi main boleh, area. boleh Di main lanjut area. sampai selesai. Oke. Tanggal 11 karena udah finishing. Ini lucu juga sih ya karena dadakan dari klien ngebrief ini jam 4 sore ya. kalau nggak salah. Ya ini jam 4 sore. Jam 4 sore minta dibuat ini adalah akses untuk Bapak Menteri yang akan lewat sini, Pak VVIP-nya. Oh, ada Bapak Menteri. Jadi Menteri nggak ikut main gate duluan nih. Iya, main gate. Nggak ikut masuk dari situ. Jadi dia minta akses pintu sendiri. Akses khusus lah ya. Nah, Sesuai jadi- dengan protokoler kementerian ya. Betul. pastinya. Akhirnya kita sarankan pintu di sebelah kiri, pintu exit gitu kan, sebelah Oke. kiri. Karena dekat dengan ruangan Betul. VVIP-nya. Saya Oke. tinggal masuk ke sebelah sana tuh udah VVIP. Biar direct langsung ke Betul. situ. Betul. Oke, itu ngobrol udah sepakat nih sama klien. Oke. Ya. Belum ketemu protokolernya. Katanya protokolernya itu jam 12 ya. Gua Jam 9 datang. 9 datang. Tapi nyampe jam 11 baru nyampe. Siang malam? Malam. Oh, malam. Malam. Dia ngecek, ya kan, ngecek. Ini pintu buat menteri yang mana Mas gitu kan ya? Nah, yang ini. Bisa nggak langsung Bisa nggak langsung di di ruangan ruangannya VIP? yang 5x10 Permintaan mendadak. bertemu ya. Nah. Mendadak banget Itu jam dia habis ngeliling semua segala macam sama protokoler sama pas pampres kali ya. Iya, Kok nggak ngerti jatuhnya pokoknya gitu itu dia. Dia minta dibukain di situ. Sedangkan pintu yang udah ada bener pintu ini. Nah, sedangkan si Roders 5x10 itu udah ditutup sama backdrop dan dirapet semua Iya. sama dekornya. Nah, terus? jam 1 gue sama Ijul dan teman-teman produksi dan lain berinisiatif kita bongkar aja nih Ijul, kita bikinin. Ntar dulu kita pastiin mau nggak nih menteri. Akhirnya gue bukan debat sih, ada negosiasi segala macam. Putuslah bikinin pintu. Ya udah gue jam Hujan-hujan 1. ya. Hujan deras pula. Oh, Hamin berapa jam tuh malah hujan justru. Hujan. Nah, Oke. ini kan udah dibikinin catwalk-nya untuk Pak Menteri. Catwalk-nya, betul. Iya, Kita iya, bongkar. iya. Bongkar, dipindah ke VIP. Pintu VIP. Ya. Gitu. Luar biasa lah Tim pokoknya. produksi luar biasa. Tepuk tangan dong guys. Roro Jonggrang ya. Tangan buat Ijul ya. Roro Jonggrang istilah kalau di Pintunya event tuh. mungkin kalau ada gambar mendadak, pintunya mendadak. ya nggak sebagus-bagus amat kayak gini ya, Iya. cuma pintu
kita bikin seadanya aja. Akhirnya kita foto, report, oke. Iya. Jadi itu ya. Jadi lah. Jadi. Terus kepake nggak? Jadi yang menteri nggak datang. Kepake nggak? Menterinya nggak datang. Tapi kepake sama Wamen. Iya, kepake sama Wamen. Wamen wakil menterinya akhirnya Berarti waktu itu. kepake. Yang Seenggaknya- paling nggak Heeh. kepake. Paling nggak Berguna lah. hasil kerja keras digunakan. Sesuai sama apa yang dipengenin sama klien. Itu lah. lucu bener sih, mendadak banget karena ya jam 3 pagi harus buat pintu gitu. Dan Iya. ada lagi tuh, nggak cuma pintu aja, klien nambah satu. Katanya ada penambahan peserta. Oh iya benar. Order 2 meja lagi. Order 2 meja yang isinya 6 orang ya? Iya, Penambahan peserta. 2 Iya. meja round table. 2 meja berarti itu satu round table berapa? 8 orang. Ada yang 8, ada yang Ada yang 8, ada 6. Ada yang 8 ada 6. Anggaplah 16 orang ya, 2 Iya. meja ya. Berarti itu jam berapa Jam tadi? 3. 3. Jam Setelah pintu kelar, selesai, ya kan? ada lagi penambahan. Ada lagi. Oh iya iya iya. Nah, yang dadakan-dadakan ini tuh yang luar biasa nih. Betul. Yang dadakan-dadakan ini ya udah harus ya Mas karena besok ada penambahan nih infonya kan kayak gitu ya. Betul. Dengan nggak pikir panjang dan udah ngeles ini akhirnya karena mandatorinya harus ya udahlah kita kontak-kontakan cari teman-teman vendor yang bisa ngebantuin tenda. Tanya lagi dong. Jam 4 dapat. Nah, tanya lagi dong. Pasang event dua- jam 7. Dua meja. 2 meja. 2 meja. Tanya lagi. Pakai enggak? Agak. Satu dipakai. Satu Satu meja. dipakai. Tapi kali ini satu dipakai ya. Satu dipakai. Satu enggak di take Iya. out. Satu dibongkar. Nah, karena udah space-nya udah terlalu mepet ya. Mepet banget sama booth-nya dia sendiri. Maksudnya itu booth dari Shell di juga. awal gitu. pun kita udah jelasin ke klien kalau penambahan 2 meja mungkin agak mepet banget. Mendingan kursi aja Kursi di aja pinggir-pinggir itu. gitu. Tambahkan atau satu meja paling nggak kita maksain. Akhirnya benar satu meja tambah, satu meja take out. Betul. Gitu. Nah ini tantangan loading, tantangan event yang dadakan-dadakan ini yang super luar biasa sih. Luar Iya sih. biasa. Dadakan kalau dedekan kalau itu nggak ada dan nggak kesampaian klien nggak kebayang. Nggak happy lah. Heeh. Ya. Tapi kesampaiannya puas walaupun nggak dipakai gitu. Iya. Itu puas banget sih. Yang dadakan-dadakan gini jadi bikin jadi deg-degan tapi ceritanya bisa jadi didikan ya enggak? Asik. Gila. Quotes-nya ntar Coba ini ya. di highlight. Apa tadi? Dadakan-dadakan kayak gini Hah? bikin deg-degan tapi Tapi bisa jadi ngebuat Didikan. didikan. Nah, Asik. Rifki Pratama Putra. Yoi. Yeay. follow Instagramnya ya. Keren. Mantap. Mantap. Itu sih. Seru, itu seru, tantangannya sih Pak dari pas itu. Oke. Silakan Pak MC. Next. Nah, itu kan tanggal 12 Maret ya? Berarti kan udah masuk isu-isu corona tuh. Hinggap di Indonesia ya. Udah ada di Waktu Indonesia. itu yang 2 positif di Dua Depok. positif. Di Depok ya. Dan apalagi ini apa ya, bisa dibilang eventnya ini yang datang itu orang-orang nggak cuma dari Indonesia. Ada dari luar negeri ya Ada dari katanya. luar negeri juga. Jadi isu itu jadi kayak oke, kita harus pasang protokol kesehatan yang saat itu masih belum ditetapkan sama pemerintah gitu loh. Akhirnya kita inisiatif kita pakai hand sanitizer, terus di sebelum masuk juga ada namanya cek suhu juga ya, di scan gitu, orang-orang di scan. Hand sanitizer portable nih ya. Iya. Udah Betul. mahal belum Pak? Waktu itu nih Pak. Udah mahal belum? Tahu, coba. Belum sih. Waktu itu karena kan sempet kan hand sanitizer kan Langka langka ya. kan. Belum, mahal Enggak, kan. kayaknya belum mahal. Pada saat Ini itu belum mahal Belum nih? mahal. jadi barang berharga Jadi waktu barang zaman dulu berharga, ya. Tapi jangan pas kemarin kita event tuh belum dibutuhkan banget karena tapi kita udah prepare di beberapa tempat kita sebar. Jadi lumayan masih gampang ya dapatnya ya. Ya, Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau ngadain event, kita siap kok. Kita sudah tahu protokol kesehatannya. Asik. Asik ya. FIO siap. Ini seminggu lagi jadi barang berharga tuh. Ini seminggu lagi Jadi barang berharga. jadi Betul. barang langka Iya. ya. Mahal banget hand Iya. sanitizer. Gak nyampe seminggu kali Om. Iya. Ya jadwalnya seminggu. Barangan masker kan ini langka. Iya, barangan masker hilang. Bener, sampai akhirnya ya orang ya udah akhirnya di rumah aja kan. Daripada nggak dapet masker ya mendingan di rumah aja. Betul. Oke, next. Ih, Bapak Bapak gebuk Hafri nih. Iya. Pakai helm proyek. Saya jadi kupro ya Pak ya. Saat itu. proyek. Ini keadaan lagi Ini lagi nge-brief dancer karena buat opening ceremony-nya gitu. dancer opening ceremony. Betul. Pakai konsepnya apa, Pak? Konsepnya Betawi. Lagi-lagi kita ngangkat Betawi karena di Jakarta juga, karena Marunda juga termasuk Betawi juga, kita angkat itu. Tari tradisional Tari Betawi. tradisional Betawi dikombin dengan musik yang elektronik gitu. Modern ya? Modern jatuhnya. interaksi dengan Dan LED ya. interaksi dengan LED. Interaksi dengan Gitu. LED. Lucu tuh. Ya ntar kita bisa lihat
highlight Betul. fullnya kayak gimana ya. Oke. Nah, ini ini dancernya ya. lagi blocking, lagi blocking ya pada saat itu ya. Om? Iya. Blocking ya. Ini interaksi dengan LED ya. Betul. Kayak gini. Oke. Nah, Ini masih Dancer. dancer. masih dancer blocking. Itu GR ya? Ya ini GR-nya masing-masing Om, sendiri-sendiri Om. Iya, JR-nya dipisah ya katanya. GR-nya dipisah karena apa Om? Gensetnya Belum nyala. belum nyala. Jadi, ada beberapa saluran genset yang ke LED nyala, yang ke sound belum, yang ke lampu udah gitu kan. Kenapa beberapa begitu doang. tuh? Ada menarik sih di sini. Kita pakai LED genset listrik. Biasanya kan kalau LED sama sound system nyambung nggak apa-apa ya. Ya. Yang 100 kVA gensetnya itu LED sama sound. Ya. Masih aman. Nah, lighting sendiri udah ya, ya. kayak gitu. Mungkin sama jalur AC sendiri. Oke. Nah, ini kita ambilnya adalah si klien minta masing-masing harus sendiri-sendiri. Jadi pakai berapa Lighting genset sendiri, tuh? Itu ada 5 apa 6 gitu ya. Lighting, Genset, Lighting, LED, LED, sound sound system, AC. AC itu per 5 PK satu genset. Iya Om, gue baru tahu. Iya. Wow. Per 5 PK, per 5 AC, per 5 AC portable satu genset. 5 AC portable satu genset. AC-nya pakai berapa banyak? 5 PK. Berapa banyak unitnya? Kurang lebih hampir 35-an ya, 35. Berapa Jul? 35 ya Jul ya? Lupa. Banyak lah ya pokoknya ya. 35. Banyak lah ya Keseluruhan. pokoknya. Nggak kebeli lah pokoknya sama gue. Itu belum Misty Pen juga tambah Misty Pen Misty kan. Fan. Heeh. Misty Fan ya. Ini ceritanya gini, kita jadwal GR itu jam 3 ya Fri ya? Iya, jam Jam 3. Amin 1 jadwal JR jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya. Nah itu mau GR. Tapi Tapi nggak bisa. nggak bisa. HP udah nanya ke gua, ini belum ada yang nyala, baru nyala sound system doang. Iya, karena yang lain belum ada yang Dari nyala. sisi gua udah ditagi sama Klien. dancer, klien pula, sama MC juga karena Kita ada perlu bertiga ngobrol blocking, sama klien ya. iya. Udah bertiga ngobrol sama klien, akhirnya gue cek ke gensetnya sendiri dan sama Halfrey, ternyata di situ belum safety gensetnya, masih ada protokol keselamatan di area pabrik itu harus menyesuaikan dengan Banyak aturan bukan banyak aturan sih, memang ada aturan tersendiri untuk memasang genset di area situ gitu. karena betul karena di situ harus satu genset harus ada apar satu Spark Arrestor. Spark arrestor. Nah, Spark ini untuk arrestor. penutup knalpotnya ya. Betul. Biar nggak ada percikan Ya, api. biar nggak ada Terus percikan kita harus buat wadah di bawah penampung si solar itu biar nggak kemana-mana. Nah itu harus dicek satu-satu. Oh, breaker, Sama betul. plus minusnya si kabel genset itu Iya. harus ditutup rapih biar nggak bersentuhan dan nggak terjadi korslet. Iyalah kalau ada konslet percikan api kebakaran tuh Itu satu dicek pabrik. satu-satu. Iya benar. Dicek satu-satu, diceklis sama klien biar dari tim IT-nya. Kok IT sih? Bukan IT apa sih ya? Safety Engineering. kali. Oh, Engineering. IT mah klien. ini Pak, software Iya. laptop Pak. Sama kan kalau dia kan engineering listrik, kalau kan IT-nya si itu. Bisa aja ngelesnya. Iya, saya ngelesnya kayak John Cena. Ya lanjut. Itu Smackdown kan. Iya makanya. Kayak gitu lah. Jadi itu belum oke Mas, belum oke. Ini gue cek dulu katanya gitu. Terus gue samperin, akhirnya kita maju ke klien untuk kayak Kita gini. jelasin, Dan mereka paham akhirnya. gensetnya bawa kayak gini kayak gini. Dan akhirnya GR-nya jadi jam abis maghrib. Maghrib. Jam GR 7. full ya. Habis maghrib. Jarful. Nggak full Om. Itu dancer udah pulang. Maksudnya kalau full bisa GR semua. Run through-nya bisa dibilang gitu. Udah nyala semua. Padahal talent udah datang on time, teman-teman kru udah datang on time. Teman-teman segala. kru talent udah datang on time. Thailand tuh jam 4 jam 5 karena sound udah nyala, tapi panas banget karena belum ada yang Iya. LED belum nyala segala macam, Iya. baru sound aja nyala. Iyalah kalau Akhirnya yang gue pentingin pada saat itu adalah MC, karena kan MC yang bakal memandu keseluruhan acara, jadinya Betul. ya udahlah jam 7 ini dancer nggak apa-apa pulang dulu gitu kan, karena dia udah blocking nih, Ya. udah blocking kayak fotonya, ya udah pulang nggak apa-apa. Terus yang eskavator udah gue serahin ke Shaudi juga, Ya. sesuai brief juga, ya udah jadi MC-nya aja yang gue pentingin gitu, karena dia akan tektokan terus di acara ini. Nah, oke. Ini lagi keadaan di deg-degan itu ya. Betul Itu sekali. udah mulai apa ya? Ini genset udah nyala nih ya. Udah sebagian udah nyala ya, udah nyala sebagian ya. Udah mulai kenceng. Udah mulai. Udah mulai kenceng, ini udah mulai ngeliatin dancer, udah ngeliatin apa yang kurang ya. Iya. Terus klien manggil kadang-kadang, ini kayak kurang deh Mas gitu ya. Udah gue samperin, gue rapihin kayak Ini gitu. kayaknya yang lagi ngadep sana ini nih lagi dipanggil klien Iya, nih. kayak lagi panggil klien tuh. Responnya begitu soalnya. saya pengen ngumpet sebenarnya. Waduh, dipanggil nih gitu. Karena area terbatas, pun tahuan ya. Iya, benar.
Gitu sih. Oke. Kita next. Wih, Nah, ini hasil jadinya ini ya? hasil jadinya. Hasil jadinya Ini belum LED split berapa? 3 kali 3x6. 3x6. ukurannya. Plus stage, yang stage-nya tadi berapa ukurannya Om? Ukuran lu berapa? Om? 12 kali 488. 12 kali Lima. 488. 12 kali 5 lah ya. Iya. 12 kali 5 lah ya betul. Terus apa ada wing stage ya kalau gue lihat ya. Betul. Ada button ceremony ya itu ya bener ya? Ya, itu itu button button ceremony ceremony. sama ada podium. Betul, ada podium. Ini sebenarnya yang hitam itu podium di take out. Oh, Ini yang menarik nih Free podium. Iya, podium ah, nih. cerita Habri lucu nih, lagi. Habri Oke. cerita. Lucu nih, ya kan? Podium lucu nih. Jadi kita sudah menyiapkan podium itu yang kayu, ya kan? Cuman ternyata ada dari pihak klien menginginkan ada lagi nggak podiumnya, pilihan lainnya. Ya udah, akhirnya kita menyiapkan 3. Gitu. Tiga. Kita menyiapkan 3 Itu ini pilihannya sama, gitu. di jam yang sama Di waktu jam itu. yang sama. Dan Jam malam juga kalau nggak salah. menjelang pagi kan. Iya, menjelang Iya, pagi. Pokoknya dini hari gitu lah. Jadi ya udah kita siapin 3, akhirnya yang dipilih yang kayu gitu. Ah, oke. Mungkin karena ini kali ya apa namanya memenuhi permintaan kementerian kali ya. Betul. Satu kementerian sama mungkin dari atasan-atasan dari Shell juga sih. Ah, oke. Biar lebih Indonesia lah ya. Iya. Nah, ini apa nih? Nah ini yang tadi gue bilang, gue ngebawa apa seremoni yang mestinya di stage yang pakai scope dan pasir itu ke dalam photo booth-nya. Oh, ini backdrop photo booth. Betul. Ini jadi experience lu bisa seolah-olah jadi yang meresmikan pabriknya itu di sini berfoto gitu. Yoi, semua orang tuh ya. Betul. Berasa orang. Foto booth-nya apa sih yang begini? Ya, kita juga pakai foto booth-nya yang hologram. Hologram. Jadi jadinya hasilnya iya, jadi hologram kayak ya? GIF gitu. Oh, oke. Keren tuh, masih jarang tuh kayak gitu tuh. Masih jarang. Terus ini gue liat kayak lighted Ini gitu lighted. ya. Nah, itu produksi. Itu die-cut ya? Iya, bikin die cut dan sininya lighted. Mengikuti bentuk-bentuk ini. List-listnya ya. Oke. Oke, kita next. Nah, Nah, ini salah satu booth-nya Shell. Shell Eco Marathon itu Eco ya. Marathon itu dan ya yang tadi gue ceritain ini mobilnya bentukannya kayak gini. Mobil Bikin UI ya. anak-anak UI itu mobilnya kayak gini di display dan luar biasa sekali sih, ini jadi salah satu daya tarik juga ya gue lihat. Karena banyak yang foto-foto dan lihat ini sih. Nah kalau dari segi teknis gimana caranya ini kebangun, Om Dola kali ya ceritanya. Enggak sih, pertama gue taunya flooring udah kepasang baru ada mobil masuk, gue udah ada kaget duluan kan. Ih, mobil mau masuk kira-kira. Nah, vendor tenda pun gue negosiasi gimana vendor biar ini bisa dilindas mobil. Berat gak sih mobilnya? Lumayan sih, tapi kalau digotong berempat sih kuat ya. Oh, masih kuat kalau tapi berempat. Berarti termasuk enteng dong. Tapi kalau ban lindas papan tapi kan jeblos-jeblos Oh juga iya, sih. benar. Iya betul. Akhirnya tulangan yang khusus di kotakan ini putih, kita kasih tambahin tulangan biar agak kuat sih. Oh, dasarnya base-nya ya? Dasarnya base-nya. Oke. Karena base-nya semua dalam tenda itu kan flooringnya tenda, pakai multipack. Ya. Canggih. Itu TV isinya adalah Itu kumpulan apa kayak liputan gitulah dia pas menang di kompetisi Shell Eco Marathon itu. dokumentarinya dia. Dokumentasinya bisa dibilang gitu. Hebat ya anak-anak UI itu ya. Luar biasa. Umur segitu dia udah bisa bikin Iya. mobil apa? Kejuaraan internasional Betul. juara. Coba Bapak. Lu ngapain Pak? Coba Bapak. Sebelum gua ditanya gitu, gua tanya duluan ya kan. Lu ngapain gitu. Terus saya diem aja. Iya. Lalu saya Ya, itu zaman jahiliyah lah Pak ya. Iya, bisa dibilang gitu, Pak. Oke, kita next selanjutnya. Nah, tadi kan sempat gua omongin ada presscon juga, bawa wartawan juga. Nah, jadi setelah seremoni pakai apa? Eskavator itu, Ya. kita ajak wartawan ya, khusus wartawan untuk pindah ke ruangan press conference gitu. Berapa banyak sih medianya yang di ini? Kurang lebih 30-an. Nah, hadir. 30-an. 30 media ya. 30 media. 30 wartawan, sorry, medianya kurang tahu gua, lupa. Oke, 30 wartawan di sini ya. Pembicara ada 3 ya? Bicara ada 3 dari kementerian, ya, kalau nggak Iya, salah. Kementerian, dari terus internal dari cell. internal cell, sama ada satu lagi. moderator ya? Iya, MC, moderator. iya. Oh, moderator MC-nya ya. betul. Oke. Nah, ini dari tampak samping. Iya. Ini di persis di sebelah tenda stage Sebelah ya? tenda main stage 25x30, sebelahnya 10x10 presscon. Itu TV ya? TV. Isinya adalah Isinya Looping video apa ya, materi. materi Shell Konten Marunda. Heeh, selama Oh, Marunda. kontennya Itu tentang yang video. 1.0 yang lalu gitu. Oke. Nah, ini Ini dari penampakan tampak depan. luar ya. Tampak keluar. Tampak Ini keluar ketika main tenda gate-nya udah lah. jadi. Heeh. Main gate ya. Luas banget ya.
luas banget. Ini Luas Sarnafil yang 5x5 ke belakang tuh, yang ini 3x3 depan. Tuh. Kalah kawinan lu lah. Wah, luar biasa. Luas banget. Itu ada, gue ngeliat di sebelah kanan bawah itu ada tulisan Shell Marunda 2.0 bawah tuh. Nah, itu ada landmarknya juga, mereka juga minta landmark dibuatkan untuk menandakan kalau di sini adalah acara peresmiannya gitu. Betul. Seperti itu. Oh, oke. Dan itu ada juga welcome gate-nya ya. Iya, welcome gate. Yang dibikin bentuknya welcome gate. Oke. Ini pagi-pagi becek ya, kita lagi kerja. Iya, kelihatan nih becek nih. Udah kotor sih itu. Karena kan malamnya tadi subuhnya hujan, dini harinya hujan, terus karpetnya Basah. jadi basah Basah dan ya? becek juga. Makanya kita kejar terus untuk vakum itu semua gitu biar bersih. Yang penting tetap profesional lah gitu ya pokoknya ya. Harus. Dan kita juga pakai apa tadi? T-banner Di banner. buat menandakan event ini dari depan Marunda Center sampai pabriknya. Pabrik, betul. Gitu, sampai venue-nya. Oh, jadi penanda penunjuk jalan ya. Penunjuk jalan. Karena lumayan jauh dari pintu gerbang Marunda Center ke dalam itu lumayan jauh. Oke, next ini adalah Nah, ini yang tadi gue bilang, ini tari Betawi yang mau kita angkat. Jadi menariknya adalah ini tari Betawi untuk menyambut petinggi-petinggi Shell dan tamu-tamu undangan. Iya, VIP dari di luar mereka negeri. bersanggung Iya, ya. betul. mengenalkan budaya kita mengenalkan sekalian budaya ya kita kepada sekalian, betul. pengunjung-pengunjung yang luar negeri itu ya. Iya. Oke. Kenapa mereka nunjuk sana, Pak? Ada apa, Pak, sana, Pak? Karena di sana itu ada pintu keluar, Pak. Apa, Oh, gini, keluar. Ada yang nanya soalnya. kanan kiri Pak. Gitu. Keluar kemana? Ke sana. Pintu kiri mana? Sana. Gitu. Belakangnya gambarnya Museum Fathahillah. Betul. Oke, Jakarta banget lah ya pokoknya Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini kan podiumnya yang dipakai jadinya. Iya, ini Betul. podiumnya ya. Ini podiumnya ada di sebelah kanan stage ya. Kanan stage. Iya, Kanan betul. stage. Oke. Terus masih ya, banyak speech ya. Banyak. Banyak Banyak speech. speech dari apa? Karena ada juga presentasi juga. Ya dari beliau-beliau itu ya, para pejabat ya. Betul. Presentasi juga, Betul. betul untuk kepentingan Nah, ini kampanyenya. seperti ini. Nah, ini ada ini ya, ada materi yang ditampilkan Ada ya. materi yang Ini ditampilkan. Wamen nih kalau nggak salah. Wamen kalau nggak salah. Oh, ini wakil menterinya ya. Oke. Bener nih? Ya, betul. Dan ini saat seremoni ya. Nah, Betul, iya, saat ditunggu-tunggu ya. Iya, saat ditunggu-tunggu. Yang menebar-debarkan ini dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebenarnya masih ada tuh banyak. Masih tuh ada. ya. Oke, ini saat button seremoni dan wah, ini ada gambar desain booth infografik nih. Nah, ini Om Dola yang nih harus jelasin. Nah, jadi rangkaian eventnya adalah ada 2 acara ya. Selesai yang pertama adalah pagi itu di Mainten 25x30 di area red zone atau green zone ya. Betul. Selesai di situ mereka akan visit ke area admin building namanya, yang mereka sebut tuh admin building. Jadi ada 4 booth di situ, adalah booth lobby 1, booth Pandawa Project, booth Marunda 2.0 sama booth area blending. Oke. Gitu. Itu. Nah, masing-masing booth itu mereka mempresentasikan materi yang ada di booth itu. Awalnya sih mereka mau presentasi pakai PowerPoint biasa. PowerPoint biasa. Cuma- Mereka pengen sesuatu yang beda karena pengen dilihat sama global gitu ya, sama bukan elit global ya, sama perwakilan dari Shell global gitu. Untuk ngelihat presentasi mereka, dan presentasinya itu pengen pakai media yang nggak biasa, dan media yang nggak biasa itu adalah diterjemahkan atau diaplikasikan di booth, dalam booth gitu. Boothnya ini yang tadi ada 4 titik itu ya. Betul. Nah, ini ini ya. desainnya Jadi- ada ini gambarnya. Ya kurang lebih jadinya seperti inilah. Betul. Kita Nah, pakai lighting, nyala-nyala gitu ya. Iya, betul. bikin die-cut sih, lebih ke die-cut, terus lighted. Nah, yang menariknya adalah ini revisi nih. Besoknya event ini revisi. Wow. Besoknya event itu revisi H-1. Hamin satu. Hamin 1. Kalau ini revisi kan stiker kan 1 meter kali panjangnya bebas ya. Nah, berarti kita harus bongkar semua. Nah, gua kali ini sama vendor gimana nih? Besoknya udah event, sekarang nih mau revisi bisa nggak? Kalau itu nggak bisa, nggak, kalian gimana? Oke. Akhirnya sama vendor sama teman-teman berembuk ya udah kita bikinin lighted aja. Gue bikinin timbul, awalnya nggak timbul nih yang ini. Akhirnya gue bikinin timbul kayak gini. Jadi malah bagus Iya, loh. Jadi- gambarnya beda nih, hanya daun aja, nggak ada ininya, dan ini lampu aja. Terus tambahan ini. Jadi bukan revisi sih, tambahan gambar gitu sebenarnya. Betul. Jadi materinya sampai hari H belum ada kata fix ya. Iya, karena ya ibaratnya PowerPoint gimana sih kalau nggak ada gue bikin perubahan-perubahan.
kalau bikin presentasi buat PowerPoint gitu misalnya ini kayak kurang deh, ini kayak kurang Ya, deh. 1 menit sebelum masuk ruangan presentasi kan masih bisa pasti dirubah kayak kan. gitu, Cuman kan betul. kalau ini kan Nah itu dia. printing ya. Betul loh, jadi media Agak wah, repot kalau dirubah repot. cepet-cepet. dikerjain akhirnya semua segala macam sampai yang kan yang bundar-bundar itu kan bolong-bolong flip bisa diputar. Jadi perbandingan antara ini dan ini perbandingannya Sesudah apa? dan sebelum, Sesudah dan gitu. sebelum seperti itu. Afri sih yang lebih ngomong ke klien, kalau gue lebih ke fisik dan tekniknya gitu. Tapi jadi bagus loh. Alhamdulillah klien happy dan booth kita dipuji bagus. Happy om, Happy. bukan heavy. Happy. Yeah. Heavy metal. Heavy metal. Nah, yang gue bikin senengnya adalah dia mempermanenkan satu booth rencananya. Rencananya. Permanen ya Oke. udah. Saya beli putus dan saya mau permanen dipasang di lobi utama dia. Oke, Satu betul. booth Trophy 2020. Ya itu. Akhirnya karena ngelihat hasil yang lumayan dan bagus, ini boothnya yang mau dipermanen satu booth ini Oh aja. ini Heeh. dipermanenin ya. Nah, akhirnya mereka nih booth aslinya. Akhirnya mereka ngelihat booth kita semuanya dipermanenin. Lihat satu enggak yang blending. Yang blending enggak, Yang karena kan blending di enggak. Karena area elected. di area ini juga kan. Karena di area penggilingan oli ya, karena nggak Betul. boleh ada listrik, jadi akhirnya nggak dipermanenin, itu dibawa balik ke kita. oli digiling. Di blending maksudnya gitu. Maksud lu dengernya apa nih? Giling. Enggak lu. Enggak. Kuping ketutupan. Ini di record loh. Iya. Kita putar ulang ya. Ini Blending. Oh. Blending. Oh iya. Ya, inilah booth satunya, booth 1, gue nyebutin booth 1 booth area lobby, booth 2-nya Marunda 2.0, booth 3-nya booth Mandawa Project, booth 4-nya booth area blending. Oke, Itu. betul Itu. sekali. Hebat ya dadakan-dadakan gini ya. Ini Bikin dadakan-dadakan. deg-degan tapi malah jadi Sampai didikan. TV, Ya. TV ini pun rencananya juga pakai standing, akhirnya dia minta ditempel. Gimana caranya? Aduh, deg-degan lagi. Akhirnya gue belakangnya bikin tulangan biar TV kuat. Gitu. Iya. Gitu. Dan itulah rangkaian event pada tanggal 12 Maret itu sebelum corona. Pulang dari situ lega banget ya. Banget. Libur Kayak panjang akhirnya kan. libur panjang sekalian ya 3 Iya, bulan ya. WFH, Enggak sih WFH, enggak libur panjang dong. 2 minggu ya? WFH kita. Iya WFH. WFH kan WFH kerja di 3 rumah. bulan semua rata kan. Iya, rata. Gitu. Nggak libur panjang sih, kerja dari rumah kan. Betul. Tapi nyolongan libur. Oke. Oke. Banyak cerita lucu yang tadi udah kita dengerin ya. Ya. Kisah-kisahnya bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung dunia event ya. Ada yang merasakan hal sama juga jadinya. Tapi mungkin buat teman-teman yang jadi penasaran, pengen lebih dalam tahu lagi, pengen berkecimpung dalam dunia event, ini bisa jadi bahan referensi lah ya. Ya, betul. Bahwa dunia event itu seperti ini gitu. Ya. Banyak dadakan yang bikin deg-degan, Betul. tapi malah jadi didikan. Yes. Gokil. Lagi-lagi diulang kata-kata itu ya, saudara-saudara. Itu Oke. kata-kata mutiara. Gua akan Mutiara. cari satu kata mutiara setiap episode. Oke. Itu janji gue. Betul. Mudah-mudahan nggak bisa. Sebenarnya gini Mas Rifki, sebenarnya itu cuma sebagian kecil doang dari Betul. acara ini. Betul. Kita bisa nyeritainnya itu, kecil banget itu ya. Oke. Sebenarnya masih banyak Masih banget banyak yang bisa kita gerakan. ceritain Oke, gitu. oke. Nanti next episode kita bahas event-event yang lain ya. Betul. Mungkin bisa bahas event sport. Yes. Boleh. Event lainnya lagi. Boleh. ya. Musik lah ya. Musik, lain-lain. Oke, itu tadi cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu dari Hafri dan Dolai Yes. Ya, selama betul. mengerjakan event perluasan pabrik pelumas tadi. Ya. Buat lebih jelasnya lagi, kita akan nonton tayangannya full highlight event di video yang satu ini. Oke? Nih, nonton. Hitungan 5 menitan lah. Siap. Oke, jangan lupa tugas masing-masing teman-teman ya. Ingatkan. Bismillah. Industri manufacturer mampu menyumbang 20% dari nilai PDB kepada tahun 2019 dan dijadikan atau menjadi kontributor untuk mendorong perekonomian negara.
salah satu strategi pemerintah adalah memprioritaskan pengembangan industri hilir guna mendorong Indonesia menjadi lebih mandiri, maju, dan kompetitif di perekonomian global. Kami dari Shell terus berkomitmen dan bersyukur dapat terus berkontribusi terhadap agenda pemerintah. I believe that the promises for long-term growth that I have been able to feel and see over the last couple of days will bring forth our continued appetite. Saya mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama atau groundbreaking kawasan pabrik rumah Shell di Marunda. PT Shell Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam peningkatan kapasitas industri sektor rumah maupun dalam pengembangan lead bank. Everybody's ready? Kita akan hitung mundur ya. Perluasan pabrik rumah Shell Marunda 2.0 semoga makin luas. Nah, itu dia. Seru banget ya, seru banget. Seru, luar biasa. Hafri Dolai, mudah-mudahan udah ceritain pengalamannya ini bisa jadi bahan pembelajaran Ya, buat semoga temen-temen bermanfaat. yang udah berkecimpung dunia event, jadi ikut merasakan hal yang sama, Betul. gue seperti ini juga gitu. Ya, betul. Atau bisa juga bikin referensi buat temen-temen yang mau berkecimpung di dunia event. Ya. Jadi mudah-mudahan cerpen bisa kita lanjutin ya Lanjut. di next Lanjut episode dong, selanjutnya pasti ya. harus lanjut. Bisa jadi kita lanjut dengan event-eventnya Evio Productions karena masih banyak yang lain ya. Masih banyak, Masih masih banyak. banyak. Ada event-event apa lagi sih? Gathering, Gathering Jogja ada ya. gathering, deh. musik, Musik ada, sports, CSR juga banyak ya ada. banyak lah pokoknya banyak. Nah, Hafri Dolai, terima kasih banyak waktunya. Thank you, bro. Mudah-mudahan Sama-sama. kita bisa lanjut. Dan buat teman-teman nantikan tayangan edisi selanjutnya di Cerpen, cerita seputar Event. event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.